Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para penonton setia dari channel Victory Code. Nah, sekarang kita akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sama dari EPOS, tapi ini adalah versi yang agak beda dari EPOS. Nah, apa itu namanya adalah PMK EPOS ya. Nah, sekarang kita akan bedah isi dari aplikasinya biar teman-teman nggak penasaran lagi. Ini hampir sama kayak EPOS tentang transaksi, laporan, dan lain-lain. Tetapi ini ada bedanya. Kita coba apa bedanya. Kita coba lihat ya. Kita sekarang login dulu ya. Login, ini masuk dengan email ya. Sekarang kita coba masuk. Oke, sekarang kita akan mereview sebuah aplikasi dari EPOS, yaitu PMK EPOS ya. Nah, kita full screen dulu. Sekarang ini biasa tampilan dashboard. Tampilan pertama yang teman-teman akan lihat adalah dashboard ini. Di sini kita akan tertera semuanya data petugas, data kategori, data supplier, data barang, penjualan hari ini, bulan ini, tahun ini, dan total pendapatan keseluruhan. Nah, itu default ya, biasa kayak EPOS versi EPOS sebelumnya ya. Kalau ada teman-teman yang pernah coba. Di sini ada tombol aplikasi juga untuk shortcut ya. Ini di sini ada sebenarnya, tapi di sini kita bikin shortcut. Nah, jadi teman-teman kalau misal mau langsung bisa langsung pencet aja nih, misal tuh langsung masuk ke sini karena itu shortcutnya. Statistik penjualan, nah ini statistik penjualan juga. Nanti tiap penjualan, tiap tanggalnya ada di sini. Bisa penjualan tertinggi kapan, terendah, nanti naik turun lah di sini. Terus barang paling banyak dijual nanti ada di sini teman-teman, bisa filter juga. Bisa filter juga. Nah, semuanya ini barang, produsen, kategori, outlet semuanya disubmit, nanti akan keluar di sini. Bisa diekspor lewat Excel juga ya, ini bisa PDF atau CSV ya. Sekarang kita lanjut ke bagian data masternya ya. Ke bagian data master. Di sini kita ke data outlet. Data outlet, apa itu data outlet? Ini adalah data-data dari outlet-outlet yang ada di bagian data outlet. Seperti outlet teman-teman ya, misal satu toko itu mempunyai beberapa cabang. Nah, seperti itu. Ini ada gudangnya, ada cabang 1, ada cabang 2. Jadi, tiap outlet itu punya datanya di bagian data outlet. Di sini seperti biasa bisa export Excel atau import Excel, bisa tambah data juga. Nah, ini tambah data outlet. Nanti otomatis ID outletnya akan tergenerate sendiri ya. Setelah itu ada data kategori. Nah, kita coba ke data kategori. Ini adalah kategori-kategori yang ada di outlet teman-teman ya. Nah, misal teman-teman itu jualan apa aja sih? Ada obat, ada minuman, misal minuman serbuk, atau ada elektronik, ada kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Nah, teman-teman bisa masukin di sini di data outlet. Data kategori ya. Di data kategori. Nah, setelah data kategori, ada juga yang namanya data supplier. Data supplier ini adalah supplier dari barang yang akan dibeli oleh teman-teman. Misal teman-teman punya beberapa supplier nih untuk ke toko teman-teman atau outlet teman-teman, bisa dimasukin ke sini. Data-data supplier yang teman-teman punya untuk outletnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengisi data-data untuk contohnya ya. Data-data outletnya. Nah, bisa tambah data juga. Kita lanjut juga ke data pelanggan. Data pelanggan ini jadi untuk member-member atau pelanggan-pelanggan yang teman-teman mau masukin. Di sini kita bisa masukin data-datanya ya. Ini dari nama pelanggan, alamat, telepon, jenis jenis barang yang selalu dibelinya, apa khusus, apa eceran, bisa itu. Dan ini poinnya, poin tiap pembeliannya. Nanti kalau misal si pelanggannya itu sering beli, nanti akan menambah poin di sini. Nah, seperti itu, bisa tambah data juga. Nah, ini datanya langsung ada barcode-nya ya, barcode dari sananya, sudah default.
Oke, setelah itu kita akan ke data satuan. Apa itu data satuan? Nah, ini yang menarik teman-teman di PMK tuh. Ada data satuan, yaitu misal teman-teman itu membeli obat, ada tablet, ada pieces, ada per box. Nah, itu tuh bisa di dalam penjualan atau pembelian. Di sini ada fitur yang namanya multi satuan. Nah, tiap teman-teman memasukkan data satuan ini, misal tab, perbungkus, per strip, ini harganya itu akan beda-beda teman-teman. Nah, harganya itu akan beda-beda di tiap kategori si satuannya. Gitu. Ada tab, sini saya sudah mengisi, ada tab, ada box, ada lembar, bungkus, strip, renceng. Nah, kayak gitu itu kalau misalnya di penjualan itu penting ya, kalau misalnya data satuan itu, apalagi kalau grosir-grosir, apotek-apotek itu penting sih. Nah, sekarang kita lanjut ke data produsen. Nah, ini untuk jika teman-teman outletnya mempunyai produsen, bisa dimasukin ke sini ya. Sama seperti data supplier yang tadi. Kita lanjut lagi ke data barang. Nah, ini data-data barang yang ada di outlet teman-teman. Nah, di sini data barangnya itu ada beberapa ya. Nah, di sini ada namanya, terus ada kategorinya, produsennya pun ada, satuan dasarnya apa, satuan menengahnya apa, satuan konversinya apa gitu. Jadi di sini sudah jelas tertera ya, multi satuan. Misal nih Etamox Tab itu obat ya. Nah, ini ada produsennya, ini satuan dasarnya box. Dasarnya itu box. Dari box ada satuan menengahnya itu strip. Jadi 1 strip, 2 strip. Nah, dari strip ada satuan konversinya yaitu tab, 1 tablet. Jadi bisa dijual itu. Nah, di sini harga beli PPN-nya sudah ada di sini. Harga beli non PPN-nya berapa ada juga. Ada harga ecernya berapa, harga partai atau harga khusus. Dan di sini juga bisa cetak barcode, bisa. Di sini edit si ininya bisa juga. Nah, di sini lengkap ya kalau misal mau mengedit, harga ecernya, harga partai, harga khususnya berapa. Nah, harga menengah ecer, menengah partai, menengah khusus berapa. Harga konversinya berapa. Nah, kayak gitu. Ada diskon juga, bisa tambah gambar, bisa tambah barcode, edit juga. Satuan menengahnya ini apa? Nah, bisa diedit juga. Nah, satuan konversinya ini tab, ini satuan menengahnya strip, satuan dasarnya box. Nah, teman-teman bisa menambahkan harganya akan berapa tiap-tiap si satuannya ya di sini. Nah, harga beli non PPN, menengah, ini berapa, otomatis ya. Jadi menginputkan harganya itu yang utamanya adalah dari boxnya. Nanti akan otomatis ke sini terbagi teman-teman. Nah, misal saya akan ganti ke Rp35.000. Nah, Rp35.000 di sini langsung otomatis menjadi Rp3.500 yang satuan menengahnya. Satuan konversinya itu Rp350. Nah, jadi otomatis teman-teman, ini kerennya ini sih. Ini kerennya ini kalau misal aplikasi PMK yang EPOS mempunyai multi satuan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi sudah ke satuan, sekarang ke data produsen, data barang udah. Data akun itu akun-akun keuangan ya. Misal ada akun BNI, BRI, BCA, atau akun kas, yang gitu-gitu untuk menyimpan atau transaksi keuangan gitu. Data biaya, nih biaya apa yang harus dikeluarkan, misal listrik, air, galon atau gas LPG atau gitu-gitu, ini bisa dimasukin. Untuk bonus juga ini bisa dimasukin ke sini. Nah, atau ongkos yang gitu-gitulah, transport bisa ini dimasukin untuk biaya. Nah, sekarang data petugas itu seperti biasa, ada admin, kasir. Nah, ini admin, misal role-nya mau apa aja bisa nih. Admin role-nya mau apa aja, kasir mau role-nya apa aja. Nah, bisa diedit role-nya apa aja nih. Nah, ini kalau misalnya di checklist nanti akan muncul di tampilannya. Kalau misalnya nggak di checklist ini bakal nggak ada. Jadi hak aksesnya ini bisa diatur di sini. Tuh banyak tuh, hampir semua hak akses bisa diatur di sini. Nah, sekarang ke pembelian.
Pembelian itu misal teman-teman outletnya mau belanja. Nah, kita biasanya kan beli ke supplier tuh. Kita akan beli ke supplier ini, Bencai Tunggal Jaya yang sudah saya masukin ya. Nah, sekarang kita pilih barangnya mau apa. Misal aku mau UC Moctab. Nah, UC Moctab, misal kuantitinya saya akan membeli 5 aja. Nah, dari itu. Sudah itu kita enter saja, nanti otomatis keluar. Ini totalnya 5.500 dari harga 1.100. Satuannya kita box aja. Kalau misal box, harga satuannya 110.000, jadi 550.000 rupiah. Oke, kita bayar. Ya. Nah, sekarang kita total bayarnya ini 550.000 rupiah. Lalu ini total bayarnya kita langsung 600.000 saja ya. 600.000 saja, dan di sini akan langsung ada kembalian nih. Akan langsung ada kembalian 50.000, jadi otomatis muncul ya. Kita konfirmasi. Oke. Di sini langsung ada bukti pembelian. Bukti pembeliannya, alamatnya, tanggal pembeliannya berapa, jatuh temponya kapan kalau misal kredit ya. Nah, tipenya ini PPN, nama barang, harganya, kuantitinya, satuannya, dan subtotalnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian riwayat pembelian ya. Di sini kita juga ada riwayat pembelian. Nah, yang barusan ini dari suppliernya kita bisa melihat dari mana, petugasnya siapa yang membelinya, yang belanjanya, dan ini total bayar cashnya semuanya sudah statusnya lunas ya. Nah, kita bisa dilihat invoice-nya juga, kita bisa melihat mengedit transaksinya bisa. Lalu kita lihat lagi ke riwayat pembelian, dan di sini juga ada data pembayaran ya, data pembayarannya. Oke, kita akan langsung ke pengembalian. Pengembalian itu biasa disebut retur ya, bisa disebut retur kalau misal ada customer atau kita yang mau mengembalikan barang ke suppliernya langsung, bisa ya. Di sini kita lihat orderan mana yang mau kita kembalikan ke suppliernya. Nah, ini langsung terpotong ya stoknya. Kita konfirmasi returnya satu aja. Nah, ini ada langsung bukti pengembalian pembelian ya. Satu box yang dikembalikan 110, jadi otomatis mengurangi di kitanya satu stok ya. Kita kembali. Ini ada riwayat pengembaliannya juga ya. Riwayat pengembalian ini sudah 2, dan ini yang barusan. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke penjualan. Nah, ini untuk proses jual beli antara kita dan customer ya. Antara kita dan customer ini kita akan memasuki transaksi ya. Masukkan transaksi. Ini ada transaksinya, ada nama membernya itu ada umum, ada juga yang nama member khusus. Ini kita pakai yang Adam. Ini alamat teleponnya sudah otomatis. Nah, sekarang kita pilih barangnya mau barang apa. Nah, tadi kita sudah belanja juga si UC Mox. Nah, UC Mox kita akan membelinya, misal kita akan membeli 5, kuantitinya 5. Nah, ini otomatis masuk. Satuannya mau apa nih? Misal strip aja nih, ada yang mau beli, si Kang Adam ini mau beli strip 5 strip, harganya itu 13.500. Ini balik lagi ke yang tadi, itu adalah multi satuan ya. Multi satuan, jadi ini ada tab. Pas tab ini harganya beda. Ini strip yang menengah, ini yang box. Nah, ini langsung beda-beda harganya. Nah, ini kerennya nih yang PMK ini. Kita sekarang akan yang strip aja. Ini subtotalnya kalau 5 ada 67.500 rupiah. Oke, kita bayar, total bayarnya kita memberikan uang, misal si customernya itu 70.000 rupiah.
Nah, akan di sini kembaliannya itu 2.500. Nah, konfirmasi nih akan ada keluar ya. Keluar si nota penjualannya ya. Nota penjualannya. Oke, kita kembali ke penjualan. Nah, di sini juga bisa cetak ya, teman-teman. Cetak biasa, cetak thermal via browser, cetak surat jalan. Nah, di sini langsung ada keterangan item barang, quantity, satuan, harga. Kita kembali ke penjualan. Oke. Kalau penjualan sih kurang lebih kayak gitu, hampir sama kayak yang EPOS sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pernah nyobain demonya, nah ini juga kita bisa pakai shortcut F8 untuk pembayaran, yang lain-lain itu bisa pakai shortcut ya. Sekarang kita ke riwayat penjualan. Seperti yang tadi ada riwayat pembelian, riwayat penjualan, kita juga bisa filter nih riwayat penjualannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, outletnya mana aja. Nah ini yang barusan Kang Adam beli totalnya 67.500, ini statusnya lunas. Bisa juga nih retur. Retur itu biasanya dari konsumen, dari customer ke kita, ke outlet. Kalau misalnya ada barang tidak sesuai, bisa retur ya. Nah, kita cari transaksinya yang mana, sesuaikan dengan struk yang dibawa si customernya. Makanya wajib memegang struk, wajib membawa struk. Kalau misalnya nggak ada struk, nanti kita nggak bisa nih nyari si nomor struknya, nomor transaksinya, kan nanti bingung juga. Nah, di sini nanti bisa dikembalikan, stoknya otomatis kembali ke kita. Oke, sekarang kita akan ke riwayat pengembalian. Ini sama kayak riwayat pengembalian di pembelian tadi, riwayat retur. Bisa difilter juga. Nah, sekarang kita akan ke stok. Ini penyesuaian stok. Penyesuaian stok itu misal mau mengirim barang dari sini ke outlet mana gitu. Bisa. Misalnya dari cabang 1 ke cabang 2. Nah, misal barangnya mau barang apa, kita tinggal tambahkan saja kuantitinya mau berapa, nanti otomatis stoknya langsung berubah. Stoknya itu langsung berubah di tiap cabangnya karena kita sudah merubahnya di sini, di penyesuaian stok. Stock of name. Nah, kita ke stock of name itu tidak asing ya. Stock of name itu untuk menghitung stok dan kita langsung bisa melihat outletnya apa, keterangannya dan kerugiannya berapa. Kalau misal si barangnya itu ada minus ya, barangnya ada minus. Nah, ini ada nih semuanya barang-barangnya yang ada di toko tersebut. Nah, yang stock of name itu kalau misal mau stock of name, kita bisa langsung outletnya cabang mana, terus langsung kita scan atau masukin barang-barangnya apa aja. Nanti otomatis barangnya itu masuk ke stok kita dan kelihatan ada selisih apa di barang itu. Nah, misal ada minus, langsung terlihat minusnya. Oke, kita langsung ke stok barang. Stok barang itu kita bisa ngecek di tiap outletnya. Bisa cabang 1, stok barangnya apa aja. Cabang 2, stok barangnya apa aja. Cabang 3, stok barangnya apa aja. Tuh di gudang, stok barangnya apa. Itu seperti stok barang seperti biasa. Bisa diekspor juga nih. Bisa diekspor Excel. Lalu stok total atau stok keseluruhan. Nah, ini stok keseluruhan totalnya berapa, nanti ada muncul di sini ya. Nah, stok total. Oke, sekarang kita ke kas. Ini ada untuk kas ya, untuk data kas. Kita bisa filter juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, kita filter. Jadi semua, nama kas semua. Oke. Ini untuk laporannya ya. Ini ada pemasukan dari penjualan, pengeluarannya apa aja yang dikeluarkan, pembelian. Di sini ada keterangan modulnya, pengeluaran, pembelian. Kita penjualan ada berapa, nanti akan terlihat ya di sini nilainya berapa, nominal yang kita keluarkan sama ada penjualan yang menjadi pemasukan kita. Bisa difilter juga, misal pengeluaran saja bisa. Nah, ini semua. Oh, ini tangannya harus difilter dulu. Oke, kita lanjut ke transfer kas baru. Nah,
tujuannya misal ini dari kas awalnya ke namanya kas, ini kas tujuannya misal ke rekening BRI gitu. Nah, jadi uang masuknya itu kemana, uang keluarnya itu dari mana. Bisa, ini bisa ditransfer juga dari kas ke bank, nominal transfernya berapa. Nah, ada juga riwayat transfer kas. Riwayat transfer kas itu riwayat dari ini, dari transaksi ini. Dari kas ke BRI, nominal transfer bisa 10.000 ya. 10.000, submit. Data berhasil tuh, langsung ada nominal transfer ke rekening bisa 10.000. Oke, sekarang transaksi biaya. Transaksi biaya itu untuk transaksi biaya kayak yang tadi dimasukin ya. Misal ini ada pengeluaran listrik atau bonus atau air atau galon misal atau dan lain-lain untuk transport dan lain-lain nanti bisa dimasukin di sini. Biayanya apa aja, akunnya dari mana, dari bank kah atau dari kas kah uangnya, pengeluaran, statusnya bisa pemasukan juga. Nah, totalnya ini berapa yang mau dimasukin untuk pengeluaran, bisa membeli makanan, membeli atau untuk liburan bisa, nanti bisa dimasukin juga di sini di data master tadi. Nah, kita ke riwayat transaksi. Riwayat transaksi itu riwayat dari transaksi yang barusan ya. Sama seperti yang lainnya, misal kita akan coba ya. Kita akan coba. Nah, ini akan otomatis keluar. Cek ulang dan cut. Ulang 3, 2, 1. Oke, ini riwayat transaksi untuk yang tadi ya, dari transaksi baru. Oke, sekarang kita akan ke laporan nih yang lumayan banyak itu di laporan ya. Laporan di sini ya banyak ya, laporan penjualan, pembelian, hutang, piutang, saldo akun, stok, pembelian, penjualan, total keuangan, laba, pembayaran utang, piutang. Kita akan jajal semuanya ya. Dari laporan penjualan dulu. Laporan penjualan di sini ada semuanya dari laporan paling banyak dijual, per akun, paling sering dijual, penjualan, per kategori, per pelanggan. Dan yang semuanya ada di sini adalah laporan penjualan. Kita lihat aja ini laporannya. Ini misal kita Yusimok, produsennya ini semua aja kali ya. Kita submit. Nah, ini ada paling banyak dijual si Yusimok Tab di tanggal 10 sekarang ya. Nah, kita ke laporan lagi. Ini yang lainnya sama kok. Sama tipenya itu kayak gini, bisa difilter. Nah, laporan pembelian. Laporan pembelian itu bisa difilter juga. Ini langsung difilter ya. Ini dari kasir semua barangnya, produsen dan kategori ini bisa difilter. Oke. Kita lanjut ke laporan hutang. Ini bisa difilter juga. Hutangnya apa aja. Bisa difilter juga. Nah, 0 berarti kita nggak ada hutang ya, atau piutang. Piutang juga ini bisa difilter juga sama kayak yang barusan. Terus laporan saldo akun. Ini saldo akun. Nah, ini yang kas minus ya, ada minus 400.000. Ini yang BRI 10.000 karena tadi ada transferan kas dari si BRI ini. Karena kenapa minus? Karena ada pengeluaran yang nggak dimasukin gitu. Lalu jadi ini tuh biasanya pembelian tapi tidak ada saldo di kitanya. Ada pembelian tapi tidak dicatat ke saldo kasnya. Jadi ini akan minus. Seperti itu. Penjualan tidak balance dengan pembelian kayak gitu. Kita ke laporan stok. Nah, ini laporan stok. Ini adalah laporan lengkap dari stok yang ada di outlet teman-teman. Nah, ini langsung keluar ya. Si laporan stoknya, quantity, bungkus, yang gitu-gitu. Ini semua satuan, quantity, semuanya totalnya ini ada berapa kalau disatuin si stok. Dan harganya ini ada 1.500.000 untuk totalnya, misalnya kayak gitu. Itu laporannya lengkap banget di sini. Oke, kita lanjut ke laporan pembelian. Ini ada kan tadi pengembalian ini 3 senilai segini. Ini laporan yang tadi, pengembalian penjualan juga sama kayak yang barusan. Laporan total keuangan.
Nah, ini laporan total keuangan kita minus ya, 611.000 minus. Pemasukan kurang, pengeluarannya besar. Jadi ini minus kayak gitu. Tuh ini lengkap nih. Lengkap semuanya. Tuh pembelian 660.000 tapi pemasukan cuman 67.500 kan aneh gitu. Terus aja beli jadi rugi. Nah, jadi kelihatan ruginya berapa. Kita laporan laba. Laporan laba juga sama sih. Laporan laba ini. Nah, ini ada keterangannya laporan laba yang hari ini. Keterangannya harga beli 10.000. Nah, labanya itu 17.500. Jadi ada si labanya, ada laba, ada rugi. Jadi kita bisa lihat itu semua. Ini lengkap banget sih. Kita ke laporan pembayaran piutang. Ini sama sih, ngefilter kayak yang tadi. Kita coba aja. Oke, sampai tanggal sekarang. Tanggalnya sekarang, submit. Nah, ini belum ada data karena kita belum ada piutang ya. Ini laporan pembayaran hutang kita karena tadi hutangnya 0, pasti di sini juga nggak ada. Ini laporannya lengkap ini teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau yang lebih lengkap dari EPOS yang kemarin, ini bisa menjadi alternatif teman-teman buat ke PMK gitu ya, PMK EPOS. Sekarang ke utilitas, ini utilitas itu kayak backup database atau nah ini database teman-teman. Kalau misal datanya mau di backup bisa. Bukalaci kalau misal ada cash drawer, cetak label kalau misal ada printer cetak labelnya. Terus menu manajemen ini bisa digeser-geser. Ini misal ke bawah atau mau kemana, ke atas, dashboard. Mau di bawah petugas itu bisa ubah harga batch. Nah, ini ada ubah harga batch teman-teman. Jadi misal mau merubah harga langsung gitu semuanya. Misal sampai harga si multi satuannya itu ikut berubah. Nah, di sini bisa tiap stoknya bisa dirubah harganya. Jadi kalau misalnya ngerubah harga ini langsung otomatis semuanya kerubah. Kayak gitu, teman-teman. Ini keren. Ini fitur yang baru di PMK ya. Di EPOS. Kita lanjut ke pengaturan. Pengaturan ini kalau misal poin pelanggan, persen ini bisa diatur, teman-teman. Tiap poinnya itu mau dikurangi berapa persen. Nah, mau 10% kah? Mau 20% tiap poin kah? Bebas ya. Terus ini keterangan faktur juga bisa di sini dimasukin. Peringatan stok tipis kalau misalnya sudah 15 nanti akan ada peringatan, teman-teman. Nah, terus pendapatan pada dashboard bisa iya, bisa tidak. Tutup sistem bisa iya, bisa tidak. Nah, ini logo yang ini printer bisa diatur. Ini keterangannya bisa. Ini host SMTP-nya, portnya ada, semuanya. Hapus riwayat otomatis. Nah, hapus riwayat penjualan otomatis bisa ini di sini. Misal ya, hapus setelah satu hari, 1 minggu, misal otomatis terhapus si riwayat penjualannya biar tidak berat ke komputer atau teman-teman. Kalau misal ngerasa berat, boleh. Kalau misal enggak, boleh. Harus riwayat pembelian, oke, juga bisa di sini. Ini terakhir profil. Profil ini seperti biasa sih, kalau misal nama petugas, administrator, yang gitu-gitu, jenis kelamin, pokoknya profil yang menggunakan aplikasi ini. Ini basic ya. Bisa ubah password juga. Nah, sekarang kita mencoba ini logout. Oke, itu paling teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasannya bisa dapat mudah dipahami ya, mudah dipahami tentang aplikasi PMK EPOS ini. Karena ada beberapa fitur dari EPOS yang kemarin yang agak berbeda ya. Karena ini juga ada multi satuannya, jadi ini agak bisa menarik lah buat toko-toko kayak apotik, toko-toko yang suka jual-jual eceran. Ini sangat berguna ya buat teman-teman. Sekian teman-teman, jangan lupa nyalakan loncengnya buat konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Terima kasih teman-teman sahabat Victory Code. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang.